Siapa yang sudah datang? Masih ada bangku, silakan. Ya, jangan terlalu dekat-dekat. Kita masih mematuhi, kita harus mematuhi instruksi protokol kesehatan yang harus kita jalani di new normal. Sudah? Oke. Baik, selamat siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Luar biasa? Oke, kasih senyum yang terbaik dulu. Wah, ke kiri ke kanan, senyum yang termanis. Ya. Hari ini kita mau belajar bulan ini tentang fokus. Katakan sama-sama fokus. Yang keras, fokus. Bilang sama kiri kanannya, kamu harus fokus. Apapun yang kita lakukan, kita harus fokus. Kita bekerja harus fokus. Di rumah juga harus fokus. Semua yang kita lakukan kita harus fokus. Kalau kita nggak fokus, hasilnya tidak akan maksimal. Ya, nah hari ini dari topik fokus kita akan melihat satu sisi bagaimana kita bisa tetap on the track. Bagaimana kita bisa on the track di tengah-tengah kesulitan dan masalah hidup. Ya, bagaimana kita bisa on the track di mana di tengah-tengah kesulitan dan masalah hidup. Saya nggak tahu keadaan teman-teman secara detail, mungkin ada yang terdampak dengan keadaan sekarang, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan, bekerja atau mencari pekerjaan dalam keluarga, ataupun nanti merencanakan keluarga, harus tetap fokus. Tanya bisa bagaimana kamu sudah mulai merencanakan keluarga belum? Gitu. Sambil senyum-senyum. Ya. Oke. Nah, ada beberapa ayat yang kita baca sama-sama. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 mulai sampai 13. Saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana supaya kita bisa tetap on track. Ya, ada satu kata. Apapun yang kita alami, baik keadaan baik di atas yang keadaan yang baik, ataupun keadaan di bawah keadaan yang kurang baik, agar kita bisa tetap on track, kita tetap fokus. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan satu kata ini, setia. Karena sama-sama setia. Setia gampang kita ucapkan, sederhana, tapi kadang-kala susah dilakukan. Nah, apa sih maksudnya setia? Secara sederhana ya, setia itu adalah seperti ini: melakukan sesuatu berulang-ulang dengan porsi yang sama atau bertambah. Jadi supaya kita bisa fokus, kita harus setia. Apa maksudnya setia? Setia itu melakukan sesuatu berulang-ulang, porsinya sama atau bertambah. Kalau porsinya berkurang itu artinya tidak setia. Ya. Nah, tapi masalahnya begini, kadang-kadang kita suka bosan. Manusia suka bosan. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang, kadang-kadang kita jadi bosan. Tapi ketahuilah, kita sudah baca ayatnya. Firman Tuhan berkata, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Amin. Dan Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan, orang-orang muda yang setia. Katakan sama-sama setia. Setia berdoa. Setiap hari harus
doa. Porsinya jangan dikurangi. Setiap baca firman Tuhan, setiap hari kita baca, porsinya juga sama, bertambah lebih bagus. Kita setia melayani Tuhan, kita lakukan itu berulang-ulang, porsinya sama atau lebih bertambah. Dengar baik-baik teman-teman, Tuhan menghargai orang yang setia. Kalau kalian tuh bekerja, setia dalam pekerjaan, setia lakukan apa yang kau berikan, maka Tuhan akan menambahkan sesuatu yang baik. Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan tambahkan. Orang yang setia dari perkara yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Yang mau katakan amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku serta setia. Teman-teman, setia itu diuji oleh waktu. Katakan sama-sama waktu. Ya, setia itu bukan berarti 1 hari, 2 hari. Setia itu bukan berarti hari ini, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bukan. Tapi setia itu diuji waktu. Dan Tuhan mau kita setia sampai akhir. Seumur hidup kita setia. Ada banyak orang yang berkata begini, dulu aku aktif melayani, dulu saya rajin main, dulu saya cinta Tuhan. Tapi itu dulu. Kalau sekarang gimana? Sekarang sudah lah, anak-anak saja datang ke gereja. Bapak kapan datang ke gereja? Sudah, saya menyusul nanti. Sekarang anak-anak dulu datang ke gereja. Bapaknya kapan? Gampang. Saya dulu waktu muda setia. Sekarang gimana Pak? Ya sekarang anak-anak dulu lah. Tidak begitu Bapak Ibu. Setia itu harus sampai akhir. Amin. Ya, setia itu diuji oleh waktu. Ya, setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan. Dan juga kalau kalian sudah menikah, setia kepada pasangan kalian. Haleluya. Ada yang sudah mau menikah? Ada yang sudah mau menikah? Ada yang sudah mau menikah? Sekarang harus buka mata lebar-lebar. Ya, jangan sampai salah lihat. Buka mata lebar-lebar. Nanti kalau sudah menikah, harus setia sampai akhir. Jangan begini. Dulu ukuran pinggangnya 48. Sekarang anak sudah 3, ukurannya jadi 8. Haleluya. Tetapi harus setia. Ya, iya dong, setia. Yang kedua. Yang pertama, yang kedua, maksudnya setia itu apa? Ya, kita mengasihi apa yang dipercayakan atau apa yang sedang dikerjakan. Apa yang dipercayakan atau apa yang sedang dikerjakan itu kita kasih. Jadi setia itu berarti apa yang kita lakukan dengan kasih. Ya. Kita lakukan dengan kasih, bukan mengerjakan sekedar rutinitas atau sekedar tanggung jawab atau sekedar karena job desk, tapi kita lakukan dengan kasih. Mungkin awalnya kita lakukan karena tanggung jawab, karena tugas kita, tapi akhirnya kita kerjakan dengan kasih. Orang yang setia itu berarti adalah orang yang mengasihi apa yang dia kerjakan. Jadi bekerja jangan bersungut, jangan little to me.
salary, lo apa? Enggak boleh begitu, setia aja. Percaya Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dan kita percaya pengangkatan itu dari Tuhan. Ya. Kalau kita udah setia, bos ini nggak mengangkat kita, dia pasti nanti Tuhan siapkan bos yang lain yang akan mengangkat kita. Yang terpenting apa? Setia. Ada sebuah kalimat berkata gini, love what you do and do what you love. Cintailah apa yang kau lakukan dan lakukanlah apa yang kau cintai, kasihi. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus kerjakan dengan kasih, kerjakan dengan cinta. Apa yang kau kerjakan, lakukan dengan terbaik. Kolose 3:23, apapun yang kita lakukan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan dengan cinta. Jangan bersungut-sungut. Jangan di depannya baik-baik sama pimpinan, tapi di belakang, ngedumel, marah-marah. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, bersungut-sungut, marah-marah, ngedumel itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Ya, tidak akan membawa kepada kebaikan. Tapi kerjakanlah segala sesuatu dengan sukacita. Kerjakan segala sesuatu, tugas kita dengan rasa kasih. Dalam pekerjaan kita tetap mengasihi apa yang kita kerjakan. Dalam keluarga kita mengasihi keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dalam pelayanan kita mengasihi setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, pernah satu kali Tuhan Yesus berjalan memasuki sebuah kota, lalu anak kecil memuji Tuhan bersorak-sorai, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang berdatang dalam nama Tuhan. Lalu ada orang-orang Farisi yang merasa terganggu dan mereka berkata, Tuhan, itu anak-anak bikin ribut Tuhan. Udah suruh mereka diam, jangan teriak-teriak. Apa kata Yesus? Kalau mereka tidak memuji Tuhan, maka batu-batu ini bisa memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setialah. Kalau kita nggak setia memuji Tuhan, nanti batu-batu yang memuji Tuhan. Ya, kalau kita nggak setia berdoa, nanti batu-batu yang berdoa. Ya, jadi maksud saya apa? Kita harus setia. Kasih apa yang kita dipercayakan kepada kita. Pekerjaan kita, keluarga kita, pelayan kita kasihi, kita lakukan yang terbaik. Sekali lagi tadi saya mau berkata, tadi sudah saya katakan, setia itu diuji oleh waktu. Ya. Dan kesetiaan itu diuji bukan tatkala segala sesuatu berjalan baik. Wih, gajinya naik, wih, jabatannya naik, dapat promosi. Wah, semuanya enak, semuanya baik. Bukan. Tapi setia itu diuji tatkala keadaan yang kita lakukan itu yang tidak baik. Keadaan yang tidak baik yang kita lewati, di situ kesetiaan diuji. Apakah kita tetap setia melewati keadaan yang mungkin tidak baik? Ketika ada keluarga kita yang sakit, ketika pekerjaan tidak baik, ketika ujian dan tantangan datang, kita mau belajar tetap setia. Amin. Love what you do and do what you love. Orang yang setia itu akan melihat tantangan itu bukan halang. Orang yang setia akan melihat tantangan itu adalah satu kesempatan di mana kita bisa maju. Itu adalah satu peluang di mana kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Apalagi maksud setia? Maksud kata setia. Yang ketiga, setia itu selalu dimulai dari hal yang kecil atau hal yang sederhana. Belajar setia dari hal yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil, kata Alkitab. Belajar setia, semua dimulai dari perkara yang kecil, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Jangan baik-baik, jangan pernah remehkan sesuatu yang kecil, jangan pernah remehkan sesuatu yang sederhana. Tuhan tidak mempercayakan yang besar kepada kita kalau kita tidak setia dulu dari perkara yang kecil. Daud sebelum jadi raja, Daud setia, ngembalin kambing domba. Alkitab berkata berapa banyak kambing dombanya Daud? 2-3 ekor. Ya, tidak terlalu banyak, tapi Daud setia. Lakukanlah dengan setia. Jangan kita berkata, aduh aku gak punya ini, aku gak punya itu, aduh aku gak punya modal yang besar, aku gak punya koneksi, aku gak punya perusahaan yang besar, aku gak punya apa-apa, makanya aku terpuruk. Jangan begitu. Belajar setia dari perkara yang kecil. Lihat dari apa yang ada. Ada satu prinsip yang kita sebut prinsip Bethlehem. Jalanilah dari apa yang ada.
Tuhan Yesus lahir kan langsung di istana yang megah, tapi dia lahir di kandang yang hina di Bethlehem. Dia mulai dari sesuatu yang sederhana, mulai dari sesuatu yang kecil. Sebuah mimpi yang besar itu harus dimulai dari semungkin langkah yang kecil. Setia aja, ya, setia aja. Maka Tuhan tetap melihat hidup kita. Jangan remehkan perkara yang kecil. Ya. Waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan tidak kasih perlengkapan yang hebat kepada Musa. Oke, Musa, ini saya kasih ya senjata nuklir, ini saya kasih ya peta, ini saya kasih satelit, ini saya kasih apa lagi? Tank, pesawat tempur, enggak. Tapi apa yang Musa bawa? Apa yang Musa pegang? Tongkat. Cuma tongkat. Apa artinya tongkat? Kalau pedang mungkin masih lebih tajam. Kalau tombak atau panah mungkin masih lebih baik lah. Dan hanya sekedar tongkat. Dan tongkat tidak bagus juga. Tapi sederhana tongkat. Tidak ada perkara-perkara yang hebat yang Tuhan berikan dalam hidup Musa. Tapi Musa belajar setia dengan apa yang ada. Ini tongkat ya, dia tongkat. Lewat tongkat Musa 10 tulah penghukuman terjadi di Mesir. Lewat mana? Lewat tongkat. Yang diperlukan Musa ya apa? Setia. Tuhan berkata gini, melalui hidupmu aku akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Dan Musa setia. Sore hari ini juga melalui hidup teman-teman dewasa muda, Tuhan akan melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib. Penting apa? Setia. Amin. Haleluya. Tongkat laut besar, angkat tongkat Musa, angkat tongkat laut terbelah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Belajar setia dari perkara-perkara ini. Dan ketahuilah Tuhan sangat tertarik, Tuhan sangat menghargai, dan Tuhan sangat menginginkan orang-orang yang setia. Amin. Dan yang terakhir, apa maksudnya setia? Selamanya dengan satu pribadi. Nah, ini setia. Baik kepada kita, kepada Tuhan, selamanya satu pribadi. Nanti kalau sudah menikah, selamanya juga dengan satu pribadi. Kadang-kadang pria ini dicobai, diuji ini kamu memiliki sesuatu. Dulu dari misalnya sederhana, gak punya apa-apa, setia. Begitu diberkati dan mempunyai sesuatu, nah ini datang setia. Dulu rumah setengah kontrak misalnya. Sekarang rumahnya 2, 3, 4, lebih dari. Dulu Gojek, ikut naik Gojek. Sekarang mobilnya banyak. Dulu istrinya, wah langsung ketawa. Dulu istrinya satu, sekarang istrinya juga harus satu. Tolong dicatat pria-pria, satu cukup, ya. Tolong bilang kepada pria, coba kalau sampingmu pria atau belakang pria bilang satu cukup. Satu cukup. Iya. Ya. Setia kepada Tuhan. Saat kita diberkati Tuhan itu baik, itu luar biasa. Kita setia kepada Tuhan. Tapi tatkala kita mungkin mengalami lembah ketelaman dalam hidup kita juga harus setia kepada Tuhan. Baik di gunung yang tinggi ataupun di lembah yang dalam, kita harus berkata, Tuhan, aku tetap mengasihi, aku tetap mencintai. Hanya Engkaulah satu-satunya yang aku cintai. Aku tetap memuji-Mu, menyembah-Mu, menginginkan nama-Mu, dan kita serahkan hidup kita. Amin. Jadi gimana supaya kita bisa tetap fokus? Belajar dari setia. Kalau kita setia, maka pada kita akan tetap fokus kepada Tuhan. Sekalipun kita melewati tantangan dalam dunia ini, melewati masalah dalam dunia ini. Bukan kebetulan tahun 2020 awal tahun banjir Jakarta. Pertengahan tahun mengalami goncangan dalam kesehatan sedunia begitu. Saya pernah ngobrol dengan seorang bapak lewat telepon, dia bilang, siapa yang luar biasa waktu konser.
di daerah, sekarang di Jakarta, binatang yang dikandangin. Oh iya Pak, terus kenapa Pak? Kalau sekarang manusia itu dikandangin, nggak boleh keluar-keluar. Manusianya dikandangin. Bapak teman-teman catat dalam sejarah hidupmu, kayaknya ini nggak akan berulang lagi. Tahun 2020 angkanya sama, ya. Kita kan nggak mungkin. Angka sama berikutnya apa? 2121 kan? Saya rasa 2121 kita sudah tidak di dunia kayaknya ya. Kayaknya udah di surga gitu ya. Kita nggak ketemu lagi tahun yang angkanya sama. Saya rasa sebelum ini kita juga belum pernah ketemu tahun yang angkanya sama. Tapi luar biasa, udah tahun angkanya sama. Tantangannya juga luar biasa. Tapi percayalah, Tuhan tetap memegangkan hati. Gadis itu. Saya bersyukur karena orang muda tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan, setialah, berdoalah. Hari Selasa ada menara doa, yuk doain. Ayo doa sama-sama, bangun kalau harimu, bangun hidupmu. Ya kita perlu Tuhan. Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Ya. Bukan hanya pas saat senang, yes, pas senang. Wah, ayo kita berdoa. Tapi pada saat mungkin kita masih masuk dalam lembah kekelam, kita tetap berdoa dan kita percaya tangan Tuhan akan datang berulur menolong kita. Sekali lagi, Tuhan sangat peduli dan Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang setia. Tuhan sangat berhati. Mari kita angkat mata, mari angkat tangan kita pada Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu di mana kau duduk, angkat tanganmu pada Tuhan. Bapak, aku berdoa, kiranya kau menemukan kami di tempat ini orang-orang yang setia. Aku berdoa setiap jemaat GBI Kasih Persaudaraan adalah jemaat orang-orang yang setia, yang setia mulai dari perkara yang kecil, dan Tuhan akan menambahkan perkara yang besar. Kami mau fokus kepadamu ya Tuhan. Kami mau tetap on track Tuhan. Ketika kami harus melewati masalah hidup, kesulitan-kesulitan yang ada, kami mau tetap fokus kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau belajar setia. Apapun yang kami alami, tantangan apapun yang kami alami, kami mau melihat suatu kesempatan. Mungkin bagi manusia mustahil, bagi kami tidak melihat adanya jalan keluar Tuhan. Semua pintu seolah-olah tertutup, semua pintu sudah terkunci rapat, kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini Tuhan, sore ini Tuhan, berdoa Engkau mendapati kami orang-orang yang setia mulai dari perkara yang kecil. Dan Tuhan akan buka pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus. Setiap pintu yang tertutup terbukalah di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam usaha, pekerjaan, perekonomian, dalam masalah pasangan hidup. Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik kepada teman-teman dewasa muda Tuhan. Saya percaya keluarga adalah ide Allah, keluarga adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan itu adanya keluarga yang harmonis, keluarga yang ilahi Tuhan. Itu jadi Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami mau mulai menjadi orang-orang yang setia, dan kami mau fokus kepada Tuhan, hanya kepadamu ya Tuhan. Baik kami di gunung yang tinggi maupun kami di lembah yang dalam, kami mau tetap setia membaca firman. Kami mau tetap setia berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan kita katakan sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku, haleluya, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
selidiki aku. Mari berdiri sama-sama teman-teman. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Wahyu pasal yang kedua ayat yang 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan sangat merindukan orang-orang yang setia. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang setia. Mari jadilah orang-orang yang setia. Setia pada Tuhan, setia dalam pekerjaan, setia dalam keluarga. Jadilah orang-orang yang setia. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan sangat menghargai orang-orang yang setia. Jadilah orang yang setia. Kalau saya nyanyi lagu ini, saya teringat sekian tahun yang lalu, udah lama sekali. Ya, waktu gereja masih di Jelambang dan Tanah Ratu, kita mengadakan, kalau saya tidak salah, retreat yang pertama di Villa Cherry 2. Ya. Gabungan kalau saya nggak salah, ada keluarga, ada anak-anak muda. Dan waktu itu dinyanyikan lagu ini dan ada videonya. Dan jemaat-jemaat itu berdoa buat saya. Dan di video itu saya melihat Pak Simombing, bapaknya Lampion Maria, dia datang mendoakan saya. Waktu itu masih lebih muda dari sekarang. Waktu saya lihat videonya ini, saya sangat diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Sekian tahun beliau tetap setia, ikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Walaupun saat-saat ini mengalami kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, tapi tetap setia berdoa. Percayalah, Tuhan tidak lupa dan Tuhan sangat menghargai orang-orang yang setia. Bukan untuk teman-teman semua, jadilah orang yang setia. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku. Mari anak-anak kita sama-sama
masing-masing diberkati oleh Tuhan. Ada jamaah Tuhan, lawatan Tuhan. Aku berdoa seluruh jemaat GPI Kasih Saudara adalah orang-orang yang setia. Kiranya Engkau mendapati kami orang-orang yang setia Tuhan, dan Engkau akan menambahkan yang lebih, karena kami setia dalam perkara yang kecil. Engkau akan mempercayakan kepada kami hal-hal yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi Tuhan. Semua hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus atau Allah yang setia, yang belajar. Tuhan sudah menunjukkan contoh teladan kesetiaan yang luar biasa. Tuhan sudah setia bahkan sampai mati di kayu salib juga. Sekalipun Engkau melewati aniaya, jalan via dolorosa, Engkau melewati cambukan, pukulan, hinaan, celaan, bahkan paku harus menusuk tangan dan kaki Tuhan. Engkau tetap setia sampai akhir. Dan kami juga mau belajar setia sampai akhir. Setia dengan apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Kami mau setia, kami mau setia, kami mau mengasihi. Dan kami serahkan untuk kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih berkati setiap orang-orang muda yang ada Tuhan. Sepanjang minggu depan setiap pekerjaan, tugas, aktivitas mereka diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan Kau akan angkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Umat-umat akan tetap naik dan tidak turun Tuhan. Kau memberkati, melindungi. Kami tolak pandangan setiap sakit, penyakit, virus-virus yang berbahaya. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar seluruh umat-umat-Mu dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Ada mujizat, kesembuhan, dan ajaib terjadi dalam hidup setiap umat-umat Tuhan. Dan kami senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sore hari ini Bapak, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umat-Mu. Mulai sore hari ini sampai malam Tuhan Yesus datang kembali di alam. Dalam nama Yesus